Terima kasih Pak Albert udah mau datang ke podcast kita ini. Kita juga perdana. Jadi kemarin yang perdana, tapi ya kita belajar juga di sini banyak. Perkenalkan dulu sebelumnya, saya Diana. Mungkin satu hal yang kita bertiga di sini sama kali karena sama-sama saya dulu Sampurna Academy di Bali. Sempurna Academy Bali, dan ya saya tahu Pak Albert pernah bekerja di sana juga at some point. Kak Doki juga kuliah di sana, jadi mungkin we have that particular thing. Terima kasih again, dan ya podcast ini namanya The Empire Code Indonesia Show Podcast. Nanti kita akan ngajak teman-teman semua, khususnya di Indonesia, untuk ngobrol hal-hal menarik seputar pentingnya teknologi, digital literasi, dan computer science education di Indonesia. Durasinya sih maksimal 30 menit, rilis setiap minggu, dan nanti kita akan mungkin hadirkan teman-teman dari berbagai background di bidang teknologi, pendidikan, digital literasi, dan banyak lagi. Dan ada saya dan Kak Tri Handoko atau Kak Doki yang akan menemani ngobrol santai di podcast ini. Right, hari ini ada Pak Albert, atau nama lengkapnya Pak Albert Hosianto, Learning and Skill Specialist di Microsoft, hadir bersama kita di tengah-tengah podcast ini. Beliau adalah Education Specialist atau spesialis pendidikan, betul Pak? Istilahnya begitu, spesialis pendidikan yang fokus pada transformasi digital pada institusi pendidikan di Indonesia khususnya. Right, mungkin biar nggak berat-berat kita flashback dulu kali ya Pak Albert. Menarik. Tua banget nih. Enggak, kita semua bisa punya momen buat flashback dan mengenang. Penasaran nih dengan Pak Albert yang sudah pasti pengalamannya juga udah beragam sampai hari ini. Terus saya penasaran nih gimana ketertarikan Pak Albert sama pendidikan dan teknologi khususnya itu tumbuh di diri Pak Albert. Oke, thank you Diana. Terima kasih sudah diundang dan bisa berbagi. Kalau saya ini kan memang, kalau kamu mengenalkan diri dari Sampurna Academy, berarti ini 3 generasi dalam satu podcast. That is true. Paling senior lagi, jadi gimana? But it's good to see that those ya dulu yang saya bantu establish, yang saya ngajarin dan saya tinggalkan tetap berkembang dan hasilnya ternyata luar biasa. Dan bagi seorang pendidik bisa bekerja sama dengan hasil didikannya langsung, itu satu kebanggaan dan kepuasan tersendiri. So I'm personally happy seeing you all here dan bisa kolaborasi bareng. Ini artinya we did the right thing and you guys turned out amazing. Itu yang buat saya kepuasan tersendiri lah. Kalau ditanya kenapa saya mulai di pendidikan, mungkin jawabannya itu kecelakaan sih, nggak sengaja. Saya dulu kuliahnya IT, kuliahnya IT sama matematik. Itu dua nyambung lah sebenarnya. Nyambung susahnya, nyambung penderitaannya dan panjang. Dan ternyata saya nggak terlalu suka sekali dengan untuk zaman dulu, nggak usah dibahas berapa tahun lalu, kuliah IT itu biasanya antara jadi programmer atau engineer atau mungkin ke arah networking. Ya udah seputaran itu aja. Dan kalau matematik, kuliah matematik itu beda dengan belajar matematik di SMA. Kalau belajar matematik di SMA masih menghitung, masih ada angka yang keluar hasilnya. Begitu kuliah hasilnya cuma 0, 1, atau tak terhingga. Itu udah pengerjaannya 2 lembar folio bolak-balik penuh, nggak selesai. Jadi ternyata that's not something I was truly passionate. Nah, ketika saya jadi mahasiswa udah tahun
tahun keempat, masuk tahun keempat, saya iseng-iseng mulai ngajar di sekolah. Saya apply untuk ngajar di sekolah. Tadinya sih niatnya buat, ya biasalah mahasiswa nyari uang saku lah ya, buat kebutuhan masing-masing gitu. Ternyata ketika saya ngelamar di sekolah ngajar, saya udah punya background jadi guru les sebelumnya. Jadi dari SMA pun sebenarnya saya udah mulai ngelesin anak tetangga. Waktu itu SD, SMP, saya ngelesin. Begitu kuliah masih sempat ngelesin juga lanjut. Nah, saya iseng-iseng coba deh ngajar di sekolah full time. Waktu itu masih part time. Dan ternyata saya lebih suka di sekolah, dan dari situ malah full kerjaan saya jadi di pendidikan. Mulai dari jadi guru, dari part time, begitu lulus saya lanjut sampai full time, sampai akhirnya ditawarin jadi kepala sekolah gitu. Nah, itu sesuatu yang saya rasa karena passion saya itu betul-betul ada di situ, dan sekolah pun waktu itu melihat sampai akhirnya menawarkan posisi itu. Sampai akhirnya saya lanjut kuliah lagi, ngambil pendidikan. Karena saya merasa waktu itu pengalaman di lapangan ada, tapi saya butuh ilmunya juga apa. Akhirnya saya ngambil ke instructional technology, di mana pada masa itu teknologinya pun belum secanggih saat ini, tapi konsep instructional design dan thinking design-nya itu sudah masuk, dan ternyata itu sampai sekarang kepake luar biasa. Terutama di era yang teknologi maju dengan kecepatan cahaya ya. Kalau bisa dibilang 5 tahun terakhir itu super cepat, tapi mungkin 2 tahun terakhir ini luar biasa cepatnya sekali. Di era pandemi, kebutuhan orang makin intens, dan perusahaan-perusahaan pun berusaha mengakomodir segala kebutuhan itu. Nah, tapi design thinking itu yang sangat sangat terpakai sekali. Jadi memang kalau dibilang kenapa mau masuk education, ya dari iseng-iseng, tapi ternyata disitulah ketemu passion-nya. Dan saya nggak, mungkin bisa dibilang nggak ada penyesalan sama sekali. Kan banyak yang bilang, yakin mau jadi guru. Tapi ternyata jadi guru itu malah bisa bikin saya di posisi yang sekarang gitu loh. Believe it or not. Soalnya dulu juga dikomplain sama orang tua, jadi guru, ya jadi guru. Begitu di posisi ini, mereka nggak ada yang komplain lagi tuh. Right. Pak Albert, ini kan kalau misalnya kita runut nih ya, tadi ada yang dari matematika, kemudian IT, terus endingnya di pendidikan dan menyatukan semuanya. But I do believe there are some challenges that you face. Ada challenges apa aja yang muncul di setiap stage-nya? Ketika Pak Albert swifting ya dari dari bidang satu ke bidang yang lain. Nah, itu challenges ada, and it's part of the journey. Kalau nggak ada itu mungkin nggak menarik. Ketika jadi guru, itu challenge-nya juga banyak, karena jadi guru waktu masih kuliah, ngadepin anak-anak SMP, SMA yang beda umurnya kan nggak terlalu jauh juga. Nah, itu challenge-nya lumayan. Apalagi mereka kadang nganggap saya juga ya nggak beda-beda jauh amat. Kadang coba akal-akalan, udahlah nggak usah terlalu galak-galak. Ini udah main sekarang. Waduh. At some point, ya saya bisa ngobrol sama mereka. Kadang ya udah weekend dulu ke mall. Kebetulan rumah dan sekolah tempat saya ngajar nggak jauh, jadi tempat mainnya kurang lebih itu juga gitu loh. Jadi ya udah kadang on some weekends kadang main sama mereka. Tapi begitu di kelas ya serius tetap. Nah, itu yang agak challenging kadang, juggling between friendship and being a leader in the class. Nah, waktu jadi kepala sekolah juga challenge-nya karena waktu itu saya ya judulnya masih muda sekali deh. Sekarang juga masih muda, Pak Albert. Ya, itu masih muda sekali deh gitu. Ketika jadi kepala sekolah, nah itu yang di-challenge sama semua orang. I have the leadership. Do I know what I'm doing? Can I make the difference? Terutama saya masuk di sekolah yang sedang bertransformasi waktu itu. Waktu saya ngajar itu baru mulai ramai konsep National Plus Schools. Jadi, sekolah berlomba-lomba bertransformasi dari sekolah swasta biasa mau jadi swasta plus. Nah, itu
lumayan besar challenge-nya, terutama bagaimana saya upgrade resources yang ada di situ, baik itu guru, staff-nya, dan semua tim penunjangnya. Tapi ternyata apa yang saya pelajari di situ terbawa juga sampai ke role saya yang sekarang ini. Jadi ketika sudah lepas di sekolah, sempat jadi trainer, ngajar guru-guru gimana, ngajar siswa gimana, itu juga satu challenge tersendiri. Lalu ketika masuk di kampus kalian juga, sebelum mendirikan kampus itu kan tugasnya melatih guru-guru di Indonesia. Nah, itu juga sama challenging-nya. Hadapin guru-guru yang umurnya 2 kali lipat saya, pengalaman ngajar dia seumur saya hidup, nah itu kan challenging sekali. Waktu itu mungkin saya ketolongnya, dan tanda petik ketolongnya, saya ngajarnya seputaran IT. Mereka nggak bisa bantah itu. Mereka nggak mudeng sama sekali. Nah, challenge saya adalah bagaimana menjembatani kemampuan saya yang salah satunya ditopang dari kuliah saya di IT untuk ngajarin mereka yang nol, benar-benar nol. Nah, itu berpikirnya jadi sangat pragmatis dan harus dibuat scaffolding itu benar-benar dasar sekali. Mungkin kalau buat kalian yang dulu belajar di Sampurna Academy dan di Sampurna University hanya begini nih, tapi ngajar itu saja yang mungkin kalian di materi orientasi dapat, itu jadi materi berapa pertemuan dengan mereka, dan itu harus super ekstra sabar Step by sekali. step, Pak, ya. Step by step Harus dibikin benar-benar ya. screenshot-nya, dan ketika batch keberapa, tahu-tahu ada refresh di halaman tampilannya. Jadi harus karena udah beda. Tombolnya dari atas ke bawah aja beda, semua orang udah panik. Astaga. Oh, I see. Kebayang. Dan Right. pindah ke Microsoft, tugasnya juga melatih guru-guru, edukator se-Indonesia. Semua yang saya alami berkali-kali lipat langsung, dan tantangannya luar biasa karena saya juga menjangkau sampai ke daerah-daerah yang dalam, yang namanya pun saya baru dengar karena bekerja di Microsoft ini, dengan terlibat kerjasama dengan berbagai daerah. Nah, itu lebih susah lagi, namun yang saya sangat bersyukur, sepanjang perjalanan saya ketemu banyak teman-teman dan ketemu mentor yang bisa bantuin, dan partners in crime lah, yang mau sama-sama susah, mau sama-sama capek, dan mau sama-sama mengubah apa yang kita hadapi. Nah, itu yang membantu, dan mungkin itu salah satu yang harus diingat-ingat juga oleh kita semua ya. Dan mungkin juga buat kalian nanti ketika menghadapi challenges seperti itu, terkadang perlu consult sama mentor. Mungkin nggak mesti di dalam satu organisasi yang sama, tapi kalian tahu orang yang bisa memberi saran ke kalian dan bisa membukakan pikiran kalian. Jadi meskipun bukan di bidang yang sama, tapi bisa ambil helikopter view-nya dan memberi perspektif berbeda. Karena masalahnya hanya kita terlalu kacamata kuda. Tapi begitu kita mau buka dari sisi yang berbeda, sebenarnya sudah ada jawabannya di situ. That's how you overcome the challenges. Dan jangan, mungkin ditambah 2 tahun terakhir ini ya, era pandemi, you guys, and including myself, we need people more than ever now. We can't really survive on our own. Akan struggling setengah mati, dan memang butuh orang, kadang sebatas kayak curhat aja, tapi itu bisa membantu sekali, dan sudah keluar unek-uneknya, pikiran malah jernih. We can overcome our own challenges at some point. Itu yang pengalaman saya selama ini sih, dan terutama 2 tahun terakhir ini itu sangat penting sekali. Gitu. Right. Saya jadi penasaran nih Pak Albert. Ini kan berarti sekarang passionnya Pak Albert malah di pendidikan, tapi fokusnya ke IT. Pendidikan tapi fokusnya ke IT. Nah, selama jenjang karir yang udah dijalani sama Pak Albert, ada nggak sih best moment yang pernah muncul di rentang waktu itu, Pak Albert? Yang kayak, momen ini aku belajar banyak banget. Banyak sih. Beberapa yang buat saya itu sangat berkesan. Ketika saya, beberapa contohnya nih, saya berhasil merekrut
mahasiswa didikan saya untuk jadi tim member saya. Bagi saya, ketika saya merekrut, itu ujian besar bagi saya pribadi. Have I done the right thing? Did I walk the talk? Did I set the right example? Can they do what I expect them to do? Dan ketika mereka dapat apresiasi dari bos saya, dari tim member yang lain, dan terutama dari customer, semuanya memberikan apresiasi. Buat saya, itu it feels like $1,000,000. True. Artinya, I did the right thing. I was investing into the person, and the person can really give me return on investment, dan mereka bisa berkembang lebih luas dari harapan saya. Itu yang buat saya paling luar biasa. Ada juga kan yang sekarang masih di Microsoft, tapi sudah pindah bukan di tim saya lagi, tapi malah pakai untuk membantu seluruh customer critical-nya Microsoft. Nah, itu malah lebih hebat lagi. Artinya skills-nya dia belajar dari kan bisa diterjemahkan ke kebutuhan lain. Itu yang tidak disangka-sangka. Itu satu. Kedua, yang saya sangat berkesan sekali adalah berkesempatan untuk berkontribusi secara langsung di berbagai daerah di Indonesia, bahkan sampai daerah-daerah yang mungkin kita cuma pernah dengar atau mungkin tidak pernah dengar namanya, sampai di dalam satu acara, oh baru tahu ya ada nama daerah ini di Indonesia ya. Tapi ketika di situ hasilnya betul-betul sukses dan mereka memanfaatkan sepenuhnya, itu rasanya juga bangga dan merasa puas, bahagia, sukses karena betul-betul berhasil melakukan transformasi. Itu tidak mudah. Saya nggak bilang it's an easy thing to do, enggak. Itu membutuhkan kerjasama banyak pihak, dukungan dari tim leadership, dukungan dari pejabat daerah, lalu juga komitmen dari para pesertanya. Nah, ini sesuatu yang menarik juga untuk dipelajari supaya bisa direplika di daerah lain, terutama ketika kita bercerita ini dari daerah yang namanya tidak pernah didengar orang lain loh. Beda kan kalau kota-kota besar, semua pasti akan bilang, wajar lah, itu kota besar. Tapi kalau daerah yang kondisi geografisnya saja penuh tantangan, dan mereka bisa, nah itu sangat mengena untuk, kalau bahasa saya mungkin bilangnya memprovokasi daerah-daerah lain ya. Ini bisa, kalian harusnya bisa lebih bagus lagi hasilnya. Gitu loh. Itu banyak dan banyak sekali sih. Tapi dua hal itu yang menurut saya paling berkesan sekali. True. Wow, karena sebenarnya nggak cuma educator aja yang bangga ketika melihat anak didiknya itu sukses. Biasanya leader juga akan merasa bangga ketika menciptakan leader-leader baru. Dan di semua aspek sebenarnya kesuksesan itu ketika memunculkan successor yang lebih handal. Wow. Dan Thank tadi you, Pak Albert. ketika Pak Albert bilang ketika yang dididik dulu berhasil di tim dan di divisi lain, saya juga Aku merasakan. kenal kayaknya. Aku kenal lah. Kadang at some point merasa sebagai orang yang di posisi yang dididik juga merasa bangga juga gitu bisa bekerja sama dengan guru kita atau yang mendidik kita dulu, dan jadi willingness untuk berjuang totalitas tuh juga makin 100% meningkat. Right, dan dari tadi sempat tentunya Pak Albert mention beberapa hal terkait transformasi, dan saya pikir ini pekerjaan melihat Indonesia, geografisnya itu kayaknya tanggung jawab yang sangat tidak mudah gitu. Nah, pernah nggak di momen yang Pak Albert stres atau merasa ada tekanan gitu, dan kira-kira gimana Pak Albert di situasi seperti itu? Kalau dibilang stres, semua project itu pasti bikin stres lah. And it's part of the whole process also. Kalau terlalu gampang juga pasti malah nggak menarik, nggak dinamis, dan kadang curiga, something is not right.
This is Yeah. too good to be true. It's too easy. Something definitely will go wrong. Itu Yeah. selalu menjadi insting. Stres selalu ada. Mungkin yang paling saya merasa stressful selama karir itu ketika saya mengadakan event 2019 yang kamu hadir waktu itu, Doki. Itu event besar yang pertama kali saya buat, betul-betul skalanya sebesar itu, mengundang stakeholders dari berbagai pihak dan mendapatkan sponsorship dari banyak pihak. Jadi itu ekspektasi besar. And I have to show people that I am able to deliver my promises. Itu yang agak deg-degan. Itu it was very stressful. 2 minggu terakhir itu luar biasa pressure-nya. Namun saya kembali lagi mungkin juga bersyukurnya punya tim yang bela saya dan mau capek sama susahnya. Dan manajer saya waktu itu juga bos saya juga mau bantu dan dia berusaha menenangkan saya dan dia tetap suportif. Apapun yang saya butuhkan, dia akan cover. Nah, itu yang penting. Kalau semuanya sendirian di kamu, pasti mungkin akan hancur. Sejujurnya, saya pernah di posisi di mana saya betul-betul paksain semuanya, harus saya yang jalanin, harus saya telan semuanya, malah hasilnya mengecewakan. Tapi begitu akhirnya sudah harus di breakdown, harus dibagi, make people accountable, malah lebih bisa sukses. Dari situ kan bisa terisolir. Kalau memang ada problem, ya udah terisolir problem ini dan langsung diperbaiki yang bermasalah. Kalau sendiri semua masalah di satu, tapi karena berusaha memperbaiki yang satu ini, yang lainnya malah akan tambah berantakan. Nah, jadi harus berpikirnya jangan semuanya harus sendiri. Stres itu udah pasti, tapi coba diskusi, again, mentor dan kolega itu penting supaya dapat satu tim yang solid. You can't do everything on your own. That's what I've learned so far. Wow. Tadi Karena kalau orang udah experience itu pengalamannya beda ya, Diana. Iya, dan walaupun Pak Obert udah experience banget, tapi tadi sempat berkali-kali juga ngingetin kita pentingnya mentor dan orang-orang tim, bahkan kolega siapapun yang ada di sekitar kita. Dan speaking of mentor, Pak Obert ada nggak nih orang yang inspire Pak Obert, yang menginspirasi buat Pak Obert, atau mentor yang Pak Obert sangat look up into? Ada beberapa sih. Dosen kamu juga, Doki, dekan kamu dulu juga itu salah satu. Bu Paulina ya? Yep. Sure. Itu mentor saya yang sampai sekarang kadang masih suka saya ganggu. Kalau dia sempat, jadwalnya juga sama menyeramkannya. Sebentar ada di sini, sebentar ada di sana, tahu-tahu ada di negara lain, tahu-tahu sudah pulang dan udah di kota lain, mondar-mandir. Nah, dia itu mungkin bisa dibilang salah satu inspirasi saya kenapa saya menjalankan role seperti ini. Dia sudah mulai jauh lebih dahulu dari saya mendorong e-learning di zaman e-learning itu sesuatu yang mungkin orang nggak paham apa sih dan kenapa harus e-learning. Kenapa tidak face-to-face saja? Yang konvensionalnya seperti itu dan mungkin lebih gampang ya, karena semuanya sudah terlihat. Kalau e-learning kan, zaman dulu e-learning itu kan metodenya banyak. Jadi bukan hanya e-learning seperti yang mungkin kalian pelajari atau yang kita kebanyakan belajar sekarang ya, udah visual semua dan bisa synchronous discussion. Dia mulainya dari zaman PJJ, pembelajaran jarak jauh, yang materinya harus pakai buku, kaset, video yang buat sendiri. Nah, dari situ saya belajar banyak tentang
konsep pembelajaran jarak jauh dan diterjemahkannya ke pembelajaran zaman sekarang. Dan sampai sekarang pun yang saya kagum dari beliau adalah masih terus belajar, masih mengeksplorasi hal-hal baru, dan dia masih bertanya-tanya hal-hal teknologi terbaru ke saya. Terkadang saya juga harus persiapan dulu ketika dia tanya ini, maksudnya yang ini untuk apa nih Bu? Jadi kadang pun dia tanya, saya cari tahu dulu, baru bisa jawab. Nggak bisa langsung saya jawab loh. Artinya kan dengan dia yang pengalamannya 2 kali lipat dari saya, reputasinya sudah internasional, masih belajar terus. Buat saya itu satu role model dan satu inspirasi yang layak ditiru dan mungkin harus direplika lagi. Makanya saya juga berusaha belajar sebisa mungkin, sebanyak mungkin hal baru untuk menginspirasi yang lainnya supaya bisa mengikuti yang sama. Gitu. True. Dengan begitu pun beliau masih sangat humble, Pak ya. Saya beberapa kali kontak beliau dan beliau itu sangat welcome. Sangat, dan sebisa mungkin dia akan meluangkan waktu untuk kita, terutama yang sudah dikenal ya. Kalau mau diskusi, mau ngobrol, mau minta pendapat, itu sebisa mungkin dia akan meluangkan waktu loh. Itu yang mahal sekali loh. Benar, Pak, benar. Dan itu mungkin jadi inspirasi saya sehingga kadang ya anak-anak didik saya kalau ada yang nanya atau mau diskusi atau mau konsultasi atau apapun, sebisa mungkin ya saya coba luangkan waktu dan berdiskusi lah. Ya kita tidak pernah tahu, mungkin dengan ngobrol sebentar itu bisa mencerahkan pemikiran mereka dan bisa mendorong mereka lebih sukses. Itu aja sih pemikiran saya. Si Pak Obert, di tengah-tengah kesibukan Pak Obert dan hal yang Pak Obert lakukan, ada hobi nggak yang Pak Obert lagi tekuni beberapa lama ini, selama pandemi khususnya? Itu pertanyaan bagus banget. Hobi itu belakangan ini jadi sesuatu mungkin banyak berubah. Kalau dulu saya masih hobi nonton bioskop, masih hobi baca gitu. Belakangan ini sejak pandemi sih akhirnya saya nonton mungkin udah capek ya karena ngeliat layar terus-terusan kan. Betul. Malam tiap hari, kadang weekend juga masih hajar. Yang saya coba paksa lagi sekarang itu baca. Jadi saya udah beli banyak banget buku, terutama karena selama pandemi ini banyak yang diskon-diskonan. Jadi diskon, murah nih, beli. Tahu-tahu begitu beli, begitu bayar, kok mahal amat ya? Dan sampai sekarang bukunya numpuk belum selesai dibaca. Kayaknya ada beli selama pandemi ini, ada kali beli sekitar 15-an buku, baru buku ketiga ini mulai dibaca. Tapi di situ saya berusaha membaca sesuatu yang di luar bidang saya. Artinya nggak mesti hal-hal itu terus, belajar hal-hal lain dan kadang mencari inspirasi dari perjalanan hidup orang lain. Nah, itu sesuatu yang menarik. Pengalaman hidup mereka mengajarkan apa saja sehingga mereka bisa menjadi orang dengan karakter saat ini, dan mungkin banyak hal yang saya bisa pelajari juga dari perjalanan mereka. Kadang kan ada yang mirip, hanya beda konteks, tapi sangat mirip sekali. Nah, itu yang menurut saya jadi menarik dan memaksa saya memikirkan ulang, apakah saya sudah melangkah dengan cara yang tepat, gitu. Ya, jadi itu yang saya lagi coba. Kalau olahraga sejak mulai PPKM itu saya stop dulu, agak ngeri keluar. Terutama kan masker harus double dan ternyata kalau masker double itu olahraga keluar berat sekali rasanya ya. Dan belum berani. Jadi ya kebanyakan akhirnya baca dan sebisa mungkin kalau ada waktu tidur sih. Capek banget sekarang. Iya, benar. Dimaksimalkan tidur. Buku terakhir yang dibaca apa, Pak Obert? Kalau boleh tahu tuh. Ini yang saya lagi baca sekarang,
Becoming, Michelle Obama. Sebelumnya yang baru selesai itu bukunya Barack Obama yang terbaru itu. Saya lupa judulnya apa ya. Tapi menarik juga tuh lihat dua suami istri, bukunya berturut-turut saya baca, perspektifnya berbeda sekali sih tentang cara mereka melihat hidup dan menceritakan pengalaman hidupnya, itu menarik. Dan saya pribadi sih cukup rekomendasi. Mungkin yang kalau saya baru baca sekilas ini, mungkin yang Michelle Obama sedikit lebih mudah dicerna, karena kalau yang Barack Obama itu banyak bercerita tentang pengalaman dia di White House sebagai presiden dan banyak cerita dan pandangan politiknya dia. Itu it may not be for everyone. Tapi yang Michelle Obama itu mungkin lebih sisi manusiawinya lah yang diangkat. Itu banyak buku bagus. Saya lagi banyak buku bagus dan hobi beli. Dari dulu tuh hobi beli. Pernah ada satu periode saya berhenti beli karena saya tahu nggak sempat baca. Tapi begitu pandemi udahlah beli lagi, baca lagi. Toh nggak kemana-mana. Dulu saya baca kalau terbang. Jadi kadang mampir ke toko buku di bandara, baca karena nonstop kan terbang bolak-balik. Selesai beli lagi. Nah, udah berapa tahun nggak beli, akhirnya mulai beli lagi dan ya udahlah, baca ini sih jadi hobi lagi. Nggak sambil pas terbang tapi pas bosan sama layar terus itu jadi kayak menarik untuk buka buku fisik ya Pak? Nggak bisa karena dipelototin semua orang dan tanyain melulu, cuma layar yang datang lihat doang, mesti ngomong masalahnya harus presentasi. Nggak bisa nyolong-nyolong begitu sayangnya. Iya benar Pak. Baik, kita punya waktu sedikit lagi, mungkin saya punya satu pertanyaan terakhir, mungkin Kak Doki juga punya. Sebagai yang berkecimpung banyak di dunia pendidikan, menurut Pak Albert apa sih pesan nih untuk edukator atau siapapun yang akan berkecimpung di dunia pendidikan, kira-kira 3 top skill yang mereka harus punya menghadapi kecepatan cahaya dari perkembangan teknologi? Oke, top 3. Kalau top 3 itu satu, harus paham konsep digital citizenship. Jadi not only digital literacy. Digital literacy itu mungkin bisa dibilang bagiannya, subsetnya. Digital citizenship itu lebih bicara mengenai how do you become a global digital citizen. Bagaimana bersikap di dunia maya atau dunia digital, apa yang boleh, apa yang sebaiknya dihindari. Nah, ini yang tricky karena mungkin kalau kalian di Sampurna dapat materi seputaran itu di awal masuk kan, tapi kalau bicara di sekolah umumnya itu nggak ada materi tersebut, di kuliah manapun nggak ada. Mungkin materi digital literacy ada, tapi kalau sampai how to become a digital citizen, a global digital citizen itu belum ada. Jadi itu yang perlu dipelajari. Lalu kedua, everybody needs to be a lifelong learner. Ini yang penting. Tidak bisa dihindari lagi. Semua orang harus unlearn and relearn many things. Paling sederhana deh. Ini kalau ngomong dengan kalian mungkin zamannya beda nih ya. Saya ngerasain zaman handphone, dari zaman handphone itu segede batu bata. Itu dulu orang tua saya punya handphone. Oke, referensi jangan film-film deh. Ini film-film tua banget ketahuan. Tapi itu zaman itu sudah biasa kalau handphone ada asisten yang bawain. Karena itu benar-benar kayak batu bata, berat banget, dan mahal sekali. Harga handphone waktu itu bisa seharga mobil waktu zamannya. Itu saya ngelihat sebesar itu, sampai akhirnya ada handphone yang lipat, ada handphone yang kecil sekali, sampai handphone yang mulai pakai keypad sampai nggak ada keypad.
Dulu smartphone itu definisinya masih sangat terbatas, sekarang sudah luar biasa sekali. Hanya dalam span kurang lebih 20 tahun terakhir, itu perkembangannya luar biasa sekali. Nah, everybody needs to unlearn and relearn the skills they need. Pendidik sekarang, mungkin kalau dulu mereka melarang penggunaan gadget di kelas, sekarang mau nggak mau, semua harus ngajar dengan gadgetnya. Itu kan skills baru. Nah, ketiga, learn, selain menjadi lifelong learner, harus punya mindset life-wide learners. Artinya belajar juga ilmu-ilmu selain apa yang sudah kita pernah dalami. Contohnya kayak tadi juga, guru-guru mungkin dia expert di bidangnya, biologi, kimia, sejarah. Harus belajar pakai teknologi juga, mau nggak mau harus belajar bidang ilmu yang lain. Anak-anak sekarang, kalau lihat dari programnya kementerian pun, contohnya dengan Kampus Merdeka, kan mereka mendorong anak-anak Indonesia punya skill set yang lebih kaya. Tidak hanya dari keilmuan jurusannya dia, tapi dia kalau bisa punya skill digital yang complementing whatever that they're studying. Misalkan yang belajar statistik, mereka belajar jadi data scientist karena itu sangat nyambung. Tapi kenapa tidak yang belajar misalkan kimia, belajar juga tentang data scientist. Toh ujung-ujungnya kan ada skills menganalisa data yang dibutuhkan kalau dia mau jadi researcher atau dia ternyata tertarik menjadi seorang developer atau network engineer atau bahkan ada pernah yang di Microsoft PhD di biologi tapi menjadi cloud solution architect. Jadi kan bisa. Nah, ilmu itu tidak mesti linear satu saja, tapi cobalah belajar sebanyak mungkin ilmu dan jangan pernah takut untuk eksplorasi hal-hal yang tersedia terbuka di internet. Hati-hati, tapi jangan terlalu sempit hanya A, B, C saja. Cobalah eksplorasi sebanyak mungkin ilmu. Karena sekarang zamannya sudah berbeda. Dulu mungkin orang hanya mau sebagian lah percaya dengan pasar saham, bursa efek, trading saham. Sekarang main kripto. Nah, itu kan baru beberapa tahun terakhir ini. 20 tahun lalu itu tidak ada dan orang tidak paham dan tidak percaya. Sekarang kripto itu kan bisa dibilang sesuatu yang benar-benar mungkin lebih tidak tidak ada fisiknya sama sekali. Beda kalau saham kan masih ada perusahaannya, ada pabrik, ada perkebunan atau apapun kan ada asetnya kelihatan. Nah, ini kan sesuatu yang beda total. Namun banyak loh anak-anak muda sekarang punya karir di crypto financial dan they make a great amount of money, dan itu karena anak-anak tidak takut mencoba hal baru. Tapi kalau yang biasanya sudah punya ritme satu macam, itu akan takut untuk mencoba hal baru dan loncat. Nah, ini yang kalau kami di Microsoft bilangnya ini growth mindset dan challenger mindset. Do we dare to challenge ourselves? Itu yang penting. Jangan terjebak dalam satu zona nyaman. Think outside of the box and challenge yourself constantly. Is this the best version of me? Or can I be a better version of myself? Itu yang saya rasa penting untuk disimpan oleh semua orang. Benar Pak, jadi tentang kesiapan kita untuk menerima perubahan Pak ya, karena emang mau nggak mau nggak bisa dipungkiri bahwa setiap hari ini ada aja hal yang berubah gitu, ada aja inovasi baru yang dibuat. Nah ini sebenarnya terjadi dulu di beberapa perusahaan-perusahaan zaman dulu kayak Nokia misalnya yang nggak nerima kehadiran Android saat itu dan telat akhirnya menerima Android dan mereka gugur. BBM misalnya dulu yang nggak boleh dibeli sama Android dan ya kasusnya begitu ya. Jadi emang harus dekat dengan perubahan gitu. Kalau misalnya nggak dekat dengan perubahan, nggak merangkul perubahan itu sendiri, kita akan ketinggalan. Gitu. Ada nggak sih Pak inovasi-inovasi terbaru Microsoft yang kira-kira bisa nih tackling down the problem untuk orang-orang yang takut dengan perubahan-perubahan itu?
Tapi emang kalau fokusnya education kebanyakan teacher sih Pak. Nggak dipungkiri emang banyak juga teacher yang resisten dengan teknologi. Nah, mungkin saya bisa share dikit aja nih. Contoh yang terbaru yang dikembangkan Microsoft itu yang baru launching kan sekarang Windows 11 ya. Nah, Windows 11 ini mengakomodir dua dunia berbeda. Jadi Windows 11 itu memungkinkan menjalankan aplikasi Android di platformnya. Jadi kalau teman-teman guru yang sudah terbiasa mengajar dengan aplikasi tertentu di Android device-nya dengan segala mungkin ketersediaan resource yang ada ya di masing-masing siswanya. Nah, itu tetap bisa dijalankan di Windows 11. Nah, ini kan sesuatu yang mungkin 2 tahun lalu, 3 tahun lalu tidak pernah kepikiran True. menggabungkan dua dunia. Benar. It's happening. So, Wow. it's impossible. The only blocker is your mindset. Do you want to open it up or not? Nah, jadi tools itu akan semakin banyak dan semakin accessible. Zaman saya kuliah dulu, belajar coding, belajar programming itu harus belajar masing-masing bahasa pemrograman dan ada sintaksnya masing-masing. Harus hafal, harus manggil apa dulu, terus nanti refernya kemana, itu udah, dan ada yang harus hafal registry segala, itu udah jelimet banget. Ujian aja udah ya yang penting udah lulus lah, saya udah nggak mau mikir lagi. Nah, zaman sekarang belajar coding, anak-anak itu bisa belajar coding dengan drag and drop, dengan bisa berkreasi, menggambar, mendesain, dan memogram ini disuruh ngapain, itu dengan mudah sekali, gitu loh. Bahkan untuk yang lebih advance pun, yang lebih senior, di Office 365 ada aplikasi Power Platform, kita bisa buat workflow atau aplikasi-aplikasi sederhana tanpa harus paham coding. Yang penting logika berpikirnya ini mau diapakan, nyambungnya kemana, kita bisa terjemahkan itu. Guru-guru di Indonesia pun bisa bikin otomatisasi dari misalkan tugas-tugasnya dia. Siswa kirim tugas, ketika sudah masuk langsung dikirim kemana, disimpan, dan nanti setelah dinilai, masuk kemana nilainya, sampai bisa diotomatisasi jadi raport. Dan nanti raportnya pun bisa dikirim ke orang tua masing-masing. Kan kalau biasa guru masih harus manual, dari daftar nilai, di Excel, mail merge ke Word, keluar di Word, harus di PDF-in satu-satu, kirim satu-satu, kan? Or often than not, itu ketukar. Iya, Human error. Raport Tedoki kekirim ke orang tuanya Diana. Ntar kalau lebih bagus, curiga ini kok anak gue tau bagus banget. Atau kalau ini kenapa merah semua gitu. Dan bound to happen. Dan itu manusiawi sekali. Kalau bisa diotomatisasi dan disederhanakan proses yang untuk mengurangi waktu manusia, sehingga manusianya bisa lebih memanfaatkan waktu itu untuk mendidik manusia. Itu tantangan terbesar zaman sekarang. Dengan gadget, semua orang terpaku kepada gadget, mereka malah dikuasai oleh teknologi. Tugas besar pendidik sekarang adalah tetap mendidik anak-anak menjadi manusia. Itu tugas lebih berat daripada ngajarin ilmu, daripada ngajarin konten. How do we make them to be human and the right human for their time? Itu yang lebih berat lagi, karena nggak ada yang tahu zamannya akan seperti apa, gitu loh. Ada survei di Amerika, 65% of grade school students today will work jobs that don't exist yet. Dan itu kenyataan sekali. Beberapa tahun terakhir ini, data scientist, data engineer itu judul pekerjaan yang seksi luar biasa dan harganya mahal sekali. 10 tahun lalu itu belum ada. Blockchain expert. 5 tahun lalu itu mungkin baru mulai kedengaran dan orang masih ragu-ragu ini binatang apa dan bener nggak bakal dipakai gitu. Dan kenyataannya berubah luar biasa. Sekarang, wow. Iya. Perkembangannya. Yang penting mindset. Karena teknologi akan berkembang lebih cepat lagi dari yang sekarang. That's one thing for sure.
kalau tidak punya growth mindset dan challenger mindset-nya itu nggak ada, we won't survive. We True. need to keep challenging ourselves. Itu yang harus dipertahankan. Wah, Wow. Nggak ini kerasa. kayaknya nggak habis-habis nih kalau mau ngobrol. Exactly. Menarik. Ya ampun. Dan mendengar lifelong learning itu nostalgic juga buat saya. Itu hal yang selalu kita lakukan di sekolah dulu, dan sangat beruntung bisa merasakan itu, Pak Albert. Terima kasih sudah turut menyusun dan membantu sekolah bisa establish. Sama-sama. Terima kasih juga untuk waktunya, Kak Doki. Thank you, Pak Albert. Thank you very Kak Doki, ada much. pertanyaan lagi? All good? No, I don't. Kita All akan, clear. alright, Justru setelah kita ini akan, banyak pikiran ya Diana, kayak yang iya, we need to do something. saya akan We dengerin need to lagi. innovate something. Growth Ya, mindset, right? ya, dan ya, Pak Albert, kita akan update juga ke Pak Albert kalau podcastnya udah rilis. Mungkin setelah ini juga kita butuh bantuan Pak Albert untuk mengirimkan satu foto terbaik Pak Albert untuk kita feature di cover Okay. podcastnya. Terima kasih banyak untuk waktunya. Alright, Semoga ini sekali lagi, cukup terima kasih relax banyak buat dan lumayan bisa relax Pak Albert dari agenda hari ini yang cukup padat. Terima kasih Pak Albert. Thank Thank you. Senang bertemu Pak Pak Albert online. Thank you. Thank you. Next time kita podcastnya offline ya, ketemuan gitu. Udah Oh lama. siap, wow. Siap. That would Nanti be saya ke wonderful. Jakarta, saya bilang. Oh, kamu di Bali ya base-nya ya? Iya, saya base-nya di Diana Bali. di Bali. Saya mau ke Bali nanti akhir bulan kalau nggak ada halangan ya, acara kementerian. Nanti coba deh kita janjian. Wow. Sip, kabarin Kak Albert. Kabarin Oke. saya. Oke. Sip. Thank Alright, you. Terima kasih. Pak Albert. Thank you, everyone. Bye. Bye. Bye-bye. Bye, Pak Albert.